Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang seiman, yang seislam, di mana saja berada, insya Allah hakul yakin kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridho-Nya. Selamat hidup kita dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yang orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang yang hina, sangat hina, paling hina di hadapan Allah. Akan melanjutkan konten berikutnya yang akan kisah kita kasih judul, yang akan kita kasih judul ini adalah ketika Allah ingat akan dirinya, atau ketika zat Allah ingat akan dirinya. Sebab asal muasal kejadian semuanya ini adalah dari zat ingat akan pada dirinya. Jadi kita mulai saja. Saat itu zat atau Allah atau nur Allah ingat akan dirinya. Ketika zat ingat akan dirinya, atau nurnya Allah atau nur zat ingat kepada dirinya, maka terjadilah Nur Muhammad. Ini terjadi Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini bukan diciptakan. Allah tuh ingat akan dirinya. Terjadilah Nur Muhammad. Muhammad dulu. Jadi gitu juga Nur Muhammad. Nah, dia ingat terus loh. Nah, maksudnya kajinya ingat aja. Nah, ketika Nur Muhammad ingat pula pada dirinya, maka apa yang terjadi? Terjadilah Ahmad dan Muhammad. Dua itu, Ahmad dan Muhammad. Kita akan bahas nanti ini. Apa yang Ahmad, siapa yang Nur Muhammad, siapa Muhammad. Jadi sampai Muhammadnya dulu. Nggak usah sampai ke bawah dulu. Ini aja dulu. Kita boleh nggak terlalu panjang-panjang kontennya. Dia Nur Muhammad itu siapa? Nur Muhammad itu dikatakan ruh, atau boleh dikatakan pusatnya ruh, atau boleh dikatakan bapaknya ruh atau ibunya ruh, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya induk ruh itu Nur Muhammad. Nah, itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ketika ingat pada dirinya, terjadilah Ahmad dan Muhammad. Dia Ahmad ini siapa? Ahmad ini adalah intinya, ruh tadi intinya, ini intinya ya. Intinya. Boleh dikatakan raja di rajanya ruh, itu yang kata Ahmad. Nah, kita lanjut ya. Yang Muhammad itu apa? Muhammad itu adalah nyawa. Nyawa ini. Siapa yang megang posisi ini? Posisi ini. Nyawa itu siapa yang megang secara zahirnya? Ahmad siapa secara zahirnya? Yang Nur Muhammad atau ruh ini siapa yang secara zahirnya? Kita apa dari atas? Ahmad. Ahmad inilah intinya ruh, atau raja di rajanya ruh. Inilah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ruh Nabi Muhammad SAW bukan Nur Muhammad. Enggak. Intinya daripada Nur Muhammad. Intinya ruh adalah Ahmad. Ini ruhnya spesial nih, ruh Nabi Muhammad SAW. Inilah dikatakan yang Ahmad inilah ruh Nabi Muhammad SAW. Raja di raja ruh. Raja di, bukan induknya lagi, raja di raja ruh atau intinya. Jadi kalau ruh Nabi Muhammad adalah intinya ruh, penyebarannya kepada siapa? Penyebarannya ruh umatnya Nabi Muhammad dari Ahmad dia lah. Dia khusus untuk umatnya ini. Jadi ruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari ruh Nabi Muhammad SAW, dari inti ruh, dari Ahmad. Enggak dari Nur Muhammad, enggak. Ini pendapat orang langit nih. Kita kan menyampaikan kabar langit cuma kita menyampaikan kabar langit, tapi sudah bilang, saya ini orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Di hadapan Allah. Saya ini orang hina, yang saya hina paling hina di dunia, di hadapan Allah. Ya tersalah orang penilaian orang, atau dibalik kan bisa aja. Enggak, itu kadang bikin. Saya nggak bikin, saya tulus. Saya di sekolah saya tidak agama, nggak ada sekolah agama. Tulus dari hati saya, masa saya ini orang bodoh dan sangat bodoh. Semuanya ini ilmunya datang dari langit. Saya nggak ada, masa tahu pula saya masalah ini. Jadi ruh umat Nabi Muhammad berasal dari Ahmad, maksudnya berasal dari inti ruh, bukan dari ruh, bukan dari pusat ruh khusus tuh. Jadi Ahmad ini adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ruh umat Nabi Muhammad SAW berasal dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad. Siapa yang memegang pusat ruh nih? Itu yang katakan Nabi Isa. Maka Nabi Isa itu bergelar Ruhullah. Pusat ruhnya di Nabi Isa, intinya di Nabi Muhammad. Itu nih inti ruhnya. Jadi ruh Nabi Isa ini kemana pancarannya? Pancarannya istilahnya. Ruh Nabi Isa ini pancarannya kepada nabi-nabi dan rasul lainnya selain daripada Nabi Muhammad SAW. Pokoknya sekalian nabi-nabi dan rasul. Itu. Tidak termasuk Nabi Khidir. Itu tidak termasuk Nabi Khidir. Enggak. Nabi Khidir spesial pula itu. Enggak ada ruhnya. Jadi mulai daripada ruh Nabi Adam atau anak-anak Nabi Adam, ya maksudnya yang apa namanya, yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi dan Rasulnya, itu yang punya ruh. Sampai batasnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya kejadian ruhnya. Biar Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam, pokoknya semuanya selain Nabi Muhammad dan Nabi Khidir. Itu ruhnya berasal dari ruh Nabi Isa alaihissalam. Ruh nabi-nabi rasul yang lain itu dan umatnya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, itu ruhnya itu berasal dari ruh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa ketika menjelang Nabi Muhammad akan datang, dia langsung ditarik ke langit. Sebab batasnya sudah sampai di situ. Kalau kan Nabi Muhammad bukan jalurnya lagi, enggak. Kalau umpamanya dari Nabi Isa pula ruhnya Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad nggak diangkat ke langit, nggak diangkat dia. Itu cerita nggak akan diangkat kan? Maksudnya batas ruhnya itu bisa sampai di situ. Kalau Nabi Muhammad dah lain ruhnya, dah inti ruh, tinggi pula dari ruh Nabi Isa. Jadi ruh nabi-nabi lain dan umatnya yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, itu semuanya dari ruh Nabi Isa alaihissalam, dari Nur Muhammad. Itu yang kata Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah induk sekalian ruh. Ini kayak apa nih? Jadi yang Nur Muhammad di Nabi Isa terletaknya ruh, ibu ruh, pusat ruh atau bapak ruh lah, dan Nabi Isa terletaknya bukan di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad intinya ruh tadi.
Sedangkan ketika Nur Muhammad ingat akan dirinya atau ruh tadi ingat kejadian dua, kejadian Ahmad dan Muhammad. Muhammad itu apa? Maka Allah mengatakan kalau diskusi karena engkau yang Muhammad tidak akan kujadikan semuanya. Kenapa? Yang Muhammad ini kan nyawa ini. Kalau nyawa maksudnya apa nih? Ini yang akan mengabdi kalau diteruskan ke bawah. Nafsu jatuhnya jadinya akal nafsu terjadi Adam, tapi kita nggak menerus ke bawah dulu, cukup sampai nyawa aja dulu. Hanya Imam kali kata karena kalau Muhammad itu nyawa namanya itu nyawa. Maksudnya kalau nggak karena engkau yang Muhammad nih, kalau nggak karena nyawa tuh tidak akan kejadian. Iyalah, nyawa ini yang akan mengabdi, yang akan menyembah Allah nyawa, bukan ruh enggak, ruh ini rahasia Allah. Ruh ini bukan ruh yang menyembah, enggak. Yang akan mengabdi kepada Allah ini nyawa ke bawah. Itu yang dinamakan jiwa, bersenyawa dia dengan nafsu, akal, dan termasuk jasad. Adam namanya. Itu kejadian jin dan manusia nanti itu kejadian ke bawah nanti itu. Tapi kita ngaji ke bawah dulu. Jadi ketika apapun yang terjadi semua dari ingat. Begitu dulu. Kalau berpulangnya ingat juga. Jadi asal kejadian ingat, kembalinya juga ingat. Tapi nama Tuhan ke-100 bukan ingat. Enggak ingat nama Tuhan ke-100. Maka syarat-syarat menjadi ulama Rasul Anbiya, ya kan, atau waliullah, syaratnya khususnya harus tahu dia nama Tuhan. Nama Tuhan kan sama 9 yang tertulis. Kan nggak ada yang 100 nggak ada. Itu maksudnya. Itu harus ada syarat khususnya kalau seorang waliullah atau ulama harus tahu dia nama Tuhan ke-100. Sebab nama Tuhan ke-100 ini memegang peranan penting. Memegang peranan penting. Nama Tuhan ke-100 ini. Itu. Jadi asal usul kejadian sebenarnya dari ingat dan kembali atau berpulangnya atau berpulang lenyap semuanya, walaupun pengajian syariat, tarikat, akad dan makrifat juga ingat juga. Jadi asalnya kejadian ini ingat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga ingat. Jadi awalnya itu zat ingat ke dirinya, maka terjadilah Nur Muhammad. Nur zat itu ingat ke dirinya, terjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad ingat ke dirinya, terjadilah Ahmad dan Muhammad. Gitu. Di sini pecahnya lagi. Yang Ahmad itu adalah raja di raja sekali ruh, atau intinya ruh. Ini ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dan ruh umatnya ya dari sini, dari Nabi Muhammad SAW ruh umatnya. Gak dari yang lain, bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau ruh nabi-nabi lain selain dari Nabi Muhammad SAW atau kecuali juga Nabi Khidir alaihissalam, itu berasal dari ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa digelar ruh Allah. Beda nih, yang khusus untuk Muhammad beda. Jangan umatnya beda. Maka dikatakan umat yang terbaik. Sepanjang zaman akhir zaman, dan Nabi hidup umat terbaik. Allah ini. Jadi ketika Nur Muhammad terjadilah dua. Ketika Nur Muhammad ingat kepada dirinya, terjadi dua, Ahmad dan Muhammad. Muhammad ini nyawa. Nyawa ke bawahnya yang akan mengabdi. Jadi maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, karena engkau Muhammadnya tidak, ya kan yang diminta Allah kan pengabdian. Orang yang pengabdian kan yang pingin kenal juga Allah. Aku ini pingin dikenal, ya maka dari pingin kenal tuh mengabdi dulu. Tuh ada langkah-langkahnya. Maka ada syariatnya, tarikat, aikat dan makrifat. Itu. Ini bukan dari saya, nih dari langit nih. Maka saya bilang nih, guru saya dua. Kalau guru khusus saya, ada yang berkata di hati saya ini, itu guru khusus saya ini.
Saya yakin itu dari langit. Sebab pertamanya dia mengaku dari langit. Itu guru khusus saya nih. Dari hati saya yang berkata, nih apa yang saya sampaikan bukan dari ilmu saya. Saya nggak ada pernah masuk suluk, pernah masuk tarikat, pernah pengajian tasawuf, pernah masuk pesantren, enggak saya. Itu guru khusus saya di hati saya ini yang berkata. Dengan rasa aja, apa yang terasa bagi saya, bukan perasaan, apa yang terasa bagi, itu saya katakan. Itu yang keluar katanya, kata-katanya itu keluar. Tapi kalau saya menganggap guru, saya kalau guru umum saya semuanya, siapa-siapa, dari dulunya, mau dari Nabi Adam lah sekalian, sampai ke Nabi Muhammad, sampai kepada mu kiaimu, ustadzmu, semua anak kecilmu, siapapun, guru umum saya. Yang penting orang-orang ini menyeru amal ma'ruf nahi mungkar. Walaupun saya kenal nggak kenal sama dia, walaupun saya nggak kenal, dia nggak kenal sama saya, nggak kenal sama dia, walaupun saya belum tahu dia, saya nggak kenal nggak, tapi saya mengharap guru saya itu. Jadi guru saya ini luas, kalau secara umum luas pengertian, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke umatnya. Bukan itu aja yang saya anggap guru umum. Saya juga berguru ke alam semesta, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Saya berguru ke lebah, ke semut. Saya berguru ke air, ke api, angin, tanah. Saya berguru. Pokoknya kalau istilah Minang, saya ini memang berasal dari Minangkabau nih. Istilah pepatah Minang, istilah pepatahnya, alam tak kambang jadi guru. Jadi seluruh alam yang kelihatan pada kita ini adalah guru namanya. Itu yang dikatakan guru. Itu bukan satu petunjuk. Karena alam semesta nih, kalau yang nggak bernyawa alam semesta nih, yang nampak nih nggak bernyawa, yang nggak nampak, itu ruhnya ada. Kalau alam semesta yang nggak ada nyawanya, berarti ruhnya ada itu. Tanah itu ada ruhnya itu, jangan bilang nggak ada, nyawanya nggak ada. Batu itu ada ruhnya itu, nyawanya nggak ada. Kalau dia ikut bertasbih kepada Allah. Tapi seluruh yang bernyawa ini umpamanya, seluruh yang bernyawa makhluk hidupnya, itulah dikatakan pancaran dari Nabiullah Khidir, nyawa dari Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Khidir panjang umurnya, dia pusat nyawa. Seluruh nyawa makhluk hidup, mau makhluk apapun, mau makhluk apapun, mau manusia, mau jin, itu nyawanya dari Nabiullah Khidir. Maka sebab pusatnya nyawa itu dari Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir nggak ada ruhnya. Tapi nggak, malaikat nggak masuk tuh. Malaikat nggak ada nyawanya. Gitu nih, ini kayak itu tuh orang langit. Malaikat nggak punya nyawa. Nabiullah Khidir nggak pula punya ruh, cuma pusat nyawa dia. Maka umurnya panjang Nabi Khidir. Jadi kalau soal-soal ilmu agama pamannya, soal-soal dalam pengabdian, ya tinggi Nabi Khidir. Kayak bertemu dengan Nabi Musa ini. Ya tahulah Nabi Khidir dia pusatnya nyawa, itu kan dari situ, dari nyawa itu yang mengabdi kepada Allah, pengabdian, bukan ruh. Nah itu. Cukup sekian dulu. Dari saya, orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Tersalah penilaian orang, saya nggak tahu nih. Memang saya tulus ikhlas mengaku, karena sesuai dengan kenyataannya. Bukan saya buat-buat. Tapi sudah saya bilang kisah saya pertama dulu. Saya tidak pernah sekolah santri, tidak pernah, apalagi masalah tarikat, suluk, segala macam. Saya nggak pernah. Belum pernah masuk tarikat, belum. Jadi ilmu khusus nih, yang berkata-kata di hati saya, datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Datang dengan sendiri. Jadi sekian dulu. Insya Allah aku yakin. Insya Allah aku yakin. Insya Allah aku yakin. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di awal atau awal zaman maupun hidup di akhir zaman, yang berkalimah asyhadu la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya hakul yakin selamat di akhirat. Semuanya masuk surga di tahap awal. Kenapa begitu? Iya, dari ruhnya tadi pengajiannya. Dari ruhnya tadi, ruh umat Nabi Muhammad berasal dari ruh nabinya. Ruh Nabi Muhammad ini adalah inti ruh atau raja di raya ruh. Tolong diingat tuh. Tolong maklumin aja apa maksudnya itu. Kenapa bisa diselamatkan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW? Karena diberi kuasa oleh Allah. Dimaknain aja dari atasnya, maka dari asalnya. Nanti ketahuan akhirnya. Asalnya udah diketahui, akhirnya akan diketahui. Kalau udah ketahuan dari asalnya, akhirnya hasilnya gampang mengetahuinya. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.